Karena media sosial ini ibarat pisau bermata dua, Karena kan milenial sangat mudah untuk diasuh nih, karena makin panas ya. Sepertinya tahun 2024 ini kalau bagi saya akan menjadi tahun yang sangat seru ya. Ada juga perdebatan di sana, ada polemik. Milenial ini menjadi sebuah alat mereka untuk ibaratnya itu memanas-manaskan gitu. Pandai-pandai memilih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Chef. Kembali lagi dengan kita di Chef Talk to You episode ke-23. Cerita kita. Oke, Hamid nih kerasa banget gak sih ada vibes generasi milenial nih. Kita kedatangan narasumber yang sama bapak yang generasi milenial, sama abang juga kan. Iya. Jadi, Matt nih kita bakal membahas sesuatu yang benar-benar menarik nih, karena udah kedatangan narasumber yang kerasa nggak sih bau-bau politiknya gitu nggak Ya, sih? iya benar. Mungkin sebelum kita masuk ke situ, perkenalkan saya Hamid Askar Nesa yang bakal memandu, dan Saya Sonya Marujung. juga narasumber kita yang luar biasa ada Bang Lito dan juga Bapak Irfan Zulfikar. Nah, mungkin nantinya podcast kita pada hari ini bakal membahas isu-isu yang terkini nih, yang mungkin tentang kaitan tentang politik dan hukum nih. Oke. Betul. Sebelum memasuki tema nih, temanya kan agak gimana gitu kan Pak, Iya. karena agak mencekam gitu kan Pak temanya. Kita sapa dulu nih dari Bapak Irfan Zulfikar, apa kabarnya apa Pak? kabar? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Nah, mungkin kesibukannya gimana nih Pak? Seharian mungkin? Ya, biasanya memang kalau hari Minggu weekend ya, Iya, weekend ya. itu memang seabrek kegiatan ya. Tapi alhamdulillah untuk hari ini memang ya lebih banyak inilah santai lah ya. Santai. Ada kegiatan kesibukan yang lain. Nah, mungkin dari Bang Lito sendiri gimana kesibukannya nih? Alhamdulillah, tadi memang agak sedikit riuh tadi karena kebetulan berbenturan juga tadi dengan acara penutupan dari LP3I, English iya. Camp-nya LP3I tadi. Oh iya. Jadi emang kejar-kejaran waktu juga Berarti jadinya. padat ya waktunya. Padat banget Yang berarti nih Bang. minggu ini. Iya. Nah, mungkin nih teman-teman Sobat Chef semuanya yang ada di rumah, pasti teman-teman penasaran nih apa topik tema kita pada hari ini. Pasti banget sih dong Matt ya. Nah, mungkin tema kita pada hari ini yaitu media sosial menjadi alat untuk berkampanye politik. Waktunya milenial memilih masa depan negara. Nah, pembahasannya sangat erat nih mungkin untuk generasi milenial nih. Nah, mungkin langsung aja nggak sih Matt kan iya. kita bahas Kayaknya nih, daripada biar kita lama-lama kupas nggak sih? tuntas ya kan. iya. Mungkin untuk Bapak Irfan dulu nih. Kita melihat saat ini mungkin politik dan hukum itu menjadi sebuah yang isu-isu yang sangat hangat mungkin kita perbincangkan nih. Menurut pandangan Bapak sendiri gimana sih politik itu saat ini nih, di tengah hangat-hangatnya mungkin adanya dinasti politik dan lain sebagainya mungkin. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjelang ini masa-masa ini ya, masa politik yang lagi hangat ya. Apalagi insyaallah tanggal 14 Februari 2024 itu akan diadakan pemilu dan juga pilpres. Iya. Nah, tentu bagi ya kontestan, pakai itu partai politik maupun juga para tokoh-tokoh politik yang akan menjadi, apakah itu jadi anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, dan juga nanti insya Allah ya sejalan ya dengan pilpres. Nah, tentu masing-masing kontestan ini akan menampilkan sesuatu yang lebih. Nah, tentu ya dengan nuansa yang hangat ini ya kita juga tidak menginginkan ya kepada kontestan politik untuk menghalalkan segala cara gitu. Iya. Ya, paling tidak ya ketika nanti mereka bertarung ya berpolitik lah maksud saya, itu ya politik bersantun, politik yang bersifat edukasi, politik yang memberikan informasi yang layak dan baik ya, terhadap yang akan yang dijadikan sebagai jangkauan terhadap pemilihnya nanti.
Saya kira itu sementara ya. Oh, berarti tadi politik tuh ya kita lihat walaupun panas-panasnya politik, kita harus melihat dari sisi positifnya. Iya, dulu, positif Pak. aja. Iya. Nah, mungkin dari tadi nih, saya mungkin ada pernyataan dari Bapak mungkin politik apa namanya adanya di 14 Februari Iya, iya, pas dan insyaallah. pemilu. Mungkin kan banyak nih adanya pendukung ini, pendukung Iya. itu dan ini sebagainya. Mungkin ada bentuk rasisme nggak di situ tuh atau misalnya di kubu ini nih dia terlalu rasis dengan ini karena kan milenial sih sangat mudah untuk diasut nih. Iya. Bagaimana mungkin nantinya ketika milenial ini menjadi sebuah alat mereka untuk ibaratnya tuh memanas-manaskan gitu. Iya. Nah, baik. Jadi saya menilai memang terkait dengan rasis ya, rasis. Nah, bagi kontestan yang ingin berpolitik nanti ke depan, yang ingin mencapai tujuan mereka, apakah sebagai ya tadi saya sampaikan sebagai anggota dewan, berikutnya juga nanti menjadi capres jadi presiden maupun wakil presiden, maka nilai-nilai yang harus dijaga adalah ya nilai yang bersifat berkeadilan dan demokratis. Artinya jangan sampai nanti ketika nanti ya seandainya mereka terpilih, maka mereka tidak lagi memikirkan ya apakah itu partai mereka, apakah itu dari suku mereka, apakah itu dari partai politik yang mereka ya artinya mereka masuk ke dalam partai politik mereka. Nah, sehingga pada akhirnya ketika mereka tampil sebagai anggota dewan atau mungkin jadi presiden maupun juga wakil presiden, nah, mereka lebih ya mementingkan lah ya, mementingkan ya kepentingan ya bangsa Indonesia ini, agar bangsa Indonesia ini bisa lebih maju ya dan lebih berkeadilan, lebih makmur, dan yang paling penting adalah ketika ya dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Jadi kita udah lihat nih, Matt, kan jawaban dari Bapak Zulfikar nih, Pak Irfan, Iya. terkait politik. Jadi kita bisa tanya nih dari segi Bang Lito, dari kita mahasiswa nih, Iya, Bang, iya, generasi milenial. Gimana sih Abang memandang politik saat ini? Apalagi kan seperti yang dibilang Pak Irfan tadi, di Februari nih kita bakal mengadakan pemilu serentak. Gimana sih pandangan Abang melihat politik sekarang? Ya, kalau untuk di politik daerah sekarang khususnya untuk 2024 ini, sepertinya tahun 2024 ini kalau bagi saya akan menjadi tahun yang sangat seru ini. Wah, seru. Karena ada generasi-generasi milenial yang banyak terjun ke dalamnya, seperti salah satu mungkin calon. Nah, ya, dimana itu sendiri membuka peluang juga untuk para milenial lain untuk nantinya. Selama ini kan milenial itu berpikir kayak kapan sih ke politik gitu? Iya. Untuk apa sih gitu? Dengan adanya sebagai contoh nanti terhadap sesuatu individu tersebut, mungkin lebih membuat interest dari milenial itu tersebut untuk terjun. Ya, kan kita bisa membangun negara kita juga secara tidak langsung di dalam situ. Itu kalau dari pandangan saya juga seperti itu, Pak. Wah, dari pandangan berarti milenial bisa terjun nih kan, Pak. Kalau Ahmed mau terjun juga ke politik. Mikir-mikir sih Nah, dulu. mikir kali ya, kan? Masih banyak karir yang harus dikejar. Oke. Kan Pak, kita beralih lagi nih ke Bapak Irfan. Sekarang kan dikit-dikit Pak kita tahu informasi dari media sosial, Pak, yang kampanye-kampanye segala macam itu kita juga lebih tahu dari media sosial. Menurut Bapak gimana sih pandangan Bapak terkait para politikus nih yang kampanye di media sosial, Pak? Ya baik, media sosial adalah merupakan wadah ya, media yang sangat efektif ya bagi apakah itu para politisi, para tokoh ya, para partai politik dalam rangka mereka memberikan informasi, edukasi, dan juga untuk menyampaikan platform partai atau juga platform dari ya anggaplah visi dan misi ya, apakah pada waktu pilpres nanti umpamanya ya, antara capres dan wapres, maka media sosial merupakan sebagai media komunikasi yang sangat efektif sekali. Medsos saya kira ini adalah merupakan media yang hari ini sangat tren ya, sangat tren. Kenapa? Karena
pengguna medsos ini kebanyakan adalah generasi milenial atau yang sebenarnya dengan ya juga generasi Z ya, Gen Z ya. Nah, menurut data menunjukkan bahwa untuk Gen Z sekarang ini itu jumlahnya 68 juta Pemilihnya. ya pemilih. Nah, berikutnya terkait dengan pengguna internet itu penduduk Indonesia yang sudah menikmati internet itu lebih kurang 210 juta. Wah. Nah, maka media sosial ini sangat efektif sekali. Nah, tadi sudah sampaikan adalah merupakan sebagai media dalam rangka untuk menyampaikan edukasi, memberikan informasi dan juga program-program yang mereka tawarkan ya kepada pemilik media sosial tadi. Ya, apakah itu anggaplah YouTube ya, apakah itu WA, Twitter, mungkin juga Facebook, TikTok dan lain-lain. Iya, betul. Nah, sehingga platform partai, platform daripada capres dan cawapres ini akan tersampaikan dan ini akan memudahkan bagi ya katakanlah pendukung apakah mereka akan tetap komitmen atau keluar dari yang mereka pada awalnya mendukung menjadi tidak mendukung. Nah, makanya medsos itu harus dikemas secara baik dan bagus gitu. Iya. Nah, berikutnya juga kita berharap kepada apakah itu partai politik, tokoh-tokoh politik itu ketika menggunakan media sosial haruslah secara baik. Jangan ada hal yang bersifat rasis. Yang tadi sudah sering kita sampaikan tadi, rasis. Nah, sehingga medsos ini bisa menjadi sebuah media komunikasi, media penyampaian informasi dan juga sebagai edukasi. Iya, ya kepada katakanlah kepada masyarakat ya secara umum gitu. Nah, tapi tadi sudah saya katakan bahwa ternyata untuk penggunaan medsos ini lebih banyak digunakan oleh generasi Z tadi ya, atau ya generasi milenial tadi. Nah, sehingga ini akan memberi peluang yang baik. Nah, sehingga pada akhirnya nanti ketertarikan ya dari pihak generasi milenial maupun generasi Z ini akan sangat kuat ya pada apakah itu partai, apakah itu tokoh politik maupun juga terhadap capres dan cawapres yang akan diusung. Nah, mungkin gini nih, tadi kan mungkin tanggapan dari Bapak tadi kan ada kan banyaknya pemilih generasi milenial dan sebagainya. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan untuk Bang Lito nih. Sebagai generasi milenial nih, mungkin sebagai pemilih lah kan. Bagaimana mungkin Abang ibaratnya tuh kan banyak saat ini generasi milenial tuh banyak yang acuh tak acuh gitu dengan adanya politik dan lain sebagainya. Namun karena sebenarnya kan di tangan mereka tuh ibaratnya tuh penentunya ibaratnya generasi emas 2045 gitu kan. Nah, mungkin dari pandangan Abang sendiri gimana sih cara Abang sebagai generasi milenial untuk bisa ngajak teman-teman untuk ibaratnya tuh ini loh politiknya perlu loh bagi kita nih gitu. Karena di tangan kita ke depannya bakal ujung tombaknya Indonesia nih gitu. Nah, mungkin pandangan Abang gimana gitu? Mungkin gini, dari kalau kita mengajak secara langsung bakal susah nih, sulit ya. Hampir mustahil. Itulah pentingnya seperti yang disampaikan Bapak tadi, media sosial, platform media sosial. Karena hampir seluruh tidak ada mungkin yang saat ini yang tidak punya media sosial, khususnya kaum milenial gitu. Jadi untuk mengajak mereka berpolitik atau untuk membangun bangsa ini di depan, mungkin kalau kita buat diskusi di forum itu kan akan sangat membosankan terkadang bagi milenial, karena mereka para milenial sifatnya dinamis, mereka nggak suka sesuatu yang monoton gitu. Jadi dengan adanya platform media sosial dan hampir sebagian besar waktu kita kan berada selalu melihat layar HP, mungkin lebih tepatnya forum-forum tersebut kita pindahkan juga ke media sosial di mana ada tempat berdiskusi. Cuman ini akan menjadi suatu masalah nanti juga ke depannya. Karena media sosial ini ibarat pisau bermata dua. Sekali kena gitu berita, ibaratnya mungkin berita hoaxnya atau apa, itu akan sangat cepat menyebarnya dan akan mempengaruhi opini milenial.
Karena milenial ini juga kelemahannya itu gampang goyang dengan pendiriannya juga Iya. gitu. Nah, mungkin kita juga dalam hal ini milenial itu juga saya pengen menekankan bijak dalam bermedia sosial itu sangat penting juga itu. Jadi sekiranya nanti ketika suatu saat kita mengangkat tema-tema politik di dalam media sosial itu akan sangat lebih seru sih untuk Iya. kaum milenial ini. Nah, tadi mungkin ibaratnya tuh media sosial menjadi sebuah ujung tombak, terus kaum muda, generasi milenial menjadi ujung tombaknya. Nah, media sosial ini menjadi sebuah alat yang memang tadi dibilang pisau bermata dua ya, bisa menjadi bisa berpengaruh baik, bisa berpengaruh buruk bagi orang lain gitu. Nah, mungkin kita lanjut nih kepada Bapak nih. Mungkin kita lihat dengan isu-isu yang panas nih, Pak. Mungkin ini udah ibaratnya udah high level nih. Iya. Mungkin Puncaknya nih kita. iya, dengan isu-isu panas dengan putusan gitu. Iya. Apakah mungkin menurut pandangan hukum nih, Pak, tentang dinasti politik itu apakah emang diperbolehkan atau memang gimana gitu? Ya, ini nih kajian Islam lah dulu ya, kajian Islam. Sejarah mencatat ya bahwa pernah seorang khalifah ya bernama Utsman Affan ya itu menjabat sebagai khalifah 12 tahun. Ya, 12 tahun. Sebelumnya Umar itu cuma 10 tahun. Yang berikutnya Abu Bakar Siddiq itu cuma 2 tahun. Nah, setelah Utsman itu adalah Ali 6 tahun. Nah, sebenarnya dari pihak masyarakat menginginkan, ada sebagian masyarakat menginginkan supaya Utsman tidak usahlah melanjutkan kepemimpinannya. Jadi diadakanlah regenerasi. Tapi sebenarnya terkait dengan kepemimpinan Utsman dalam Islam itu sah-sah saja. Ya. Nah sekarang, ya dalam konteks sekarang, nah Utsman ya ini perlu menjadi pelajaran teman. Utsman, kenapa akhirnya menjadi negatif bagi dia ketika menjabat itu terlalu lama? Karena ternyata dinasti beliau itu dibangun berdasarkan KKN. Maksud saya KKN itu salah satunya nepotisme ya. Terkait dengan korupsi kolusi itu sebenarnya Utsman secara pribadi nggak ada ya, dan nepotisme pun Utsman secara pribadi nggak ada, cuma untuk mengokohkan posisi dia sebagai khalifah ya. Nah beliau ini mengangkat para pejabat-pejabat itu memang ya dari kolega dia gitu ya, tujuannya supaya komunikasi bagus, dan ketika nanti beliau memberikan perintah atau petunjuk itu cepat gitu, cepatnya sangat responsif. Nah hari ini kan alam demokrasi ya, alam demokrasi, dan saya kira ya dinasti yang bersifat itu tadi ya, membangun dinasti terlalu lama, saya kira ini sesuatu yang berefek negatif ya, akan berefek pada hal yang bersifat negatif. Nah, hari ini mohon maaf ya, presiden kita sudah mendudukkan ya cawapres ya, anak beliau. Dalam pandang Islam sebenarnya itu nggak masalah ya. Dalam pandang Islam itu nggak ada kaitan dengan umur ya, nggak ada kaitan. Karena dulu ada Salman Al Farisi, itu beliau sangat muda sekali, tapi beliau pernah sebagai komandan perang ya, dan itu memang ditunjuk gitu, dan alhamdulillah beliau sukses. Nah hari ini ya saya juga tidak terlalu a priori ya bahwa nah hari ini Gibran sebagai anak presiden dan juga sudah sah sebagai calon wakil presiden, saya kira sah-sah saja gitu, karena ya beliau juga punya pengalaman ya menjabat sebagai pimpinan salah satu daerah. Nah seperti apa nanti gaya kepemimpinan beliau ke depan, apakah beliau mampu atau tidak, ya kita ya WNC saja gitu. WNC ya, artinya saya tidak terlalu menggugat gitu, karena MK sendiri ya dengan putusan MK, dan ini juga ya menurut pakar hukum ya ini ya putusan yang harus kita jalani gitu. Karena
Ya, tapi ada juga perdebatan di sana, ada polemik ya terkait efektivitas karena dia kan perlu waktu gitu. Tapi ternyata posisi Gibran itu langsung didudukkan sebagai calon wakil presiden. Saya kira ini bukan artinya ingin menunjukkan bahwa Jokowi sendiri ya tujuannya dalam rangka ingin membangun dinasti baru ya, tapi ya bisa jadi beliau sendiri menganggap bahwa anak-anak beliau dan mungkin dengan pengalaman beliau sebagai presiden ini akan apa namanya mentransformasikan ilmu beliau ketika beliau sebagai presiden, bisa jadi ya. Nah maksudnya begini, tidak salah, tetapi dengan kondisi sekarang ini ya, bahwa pada tahun 1998 ya itu kan gerakan people power yang telah digerakkan oleh mahasiswa, itu kan salah satunya adalah meniadakan adanya ya KKN itu ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah termasuk hal yang terkait dengan nepotisme adalah mendudukkan anak sendiri, mungkin keluarga sendiri itu dalam lingkaran pemerintahan ya, atau dalam lingkaran politik. Nah, ini sesuatu politik yang tidak baik. Saya kira apa namanya ya kita katakan sebagai tuntutan mahasiswa itu ya hari ini harus kita sahuti lah ya, kita sahuti, jangan ada lagi politik yang berbau konsumen. Saya kira begitu. Wah, rumit ya, Ren. Kayaknya makin panas ya. Mungkin boleh minum dulu Pak. Karena pembahasannya Kayaknya boleh izin dulu Pak minum. Kayaknya makin panas dan kayaknya. juga kita minum. Oh ya. Aduh, lebih. Kayaknya semakin panas pembahasan kita pada hari ini. Mungkin biar dingin dulu nih. Karena Sedap juga nih. Iya. Nah, tentang politik ini kan ibaratnya kita sebagai ibarat generasi milenial harus tahu lah untuk paham akan politik, tapi kita nggak harus terjun juga gitu. Iya, betul. Nah, memang tadi tentang terkait tentang dinasti dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak masalah karena kan ibaratnya kalau memang dia layak sebagai generasi milenial, sebagai apa namanya, ibarat sebagai pemimpin nantinya gitu. Sebenarnya kalau misalnya dia layak, ya nggak apa-apa. Iya. Tapi andai kan memang ada ibaratnya tak politik kotor dan lain sebagainya, itu kan tidak tahu di luar kendali manusia lah ibaratnya. Iya, Mungkin betul ada yang sekali. memainkan dan sebagainya. Mungkin nih untuk Bang Lito sendiri, dengan pandangan-pandangan tadi udah disampaikan banyaknya generasi milenial sebagai pemilih ya. Iya. Nah, terus generasi milenial juga ibaratnya dengan pengguna media sosial terbanyak mungkin saat ini. Nah, banyak juga tadi generasi milenial tuh tidak peduli akan adanya ibaratnya tuh tidak peduli dengan isu-isu politik ini. Acuh tak acuh. Nah, menurut Bang Lito sendiri apakah perlu kita nih sebagai generasi milenial turun akan ke politik, tapi kita harus memiliki ibaratnya itu harus memiliki keahlian ibaratnya contoh kayak tadi disampaikan tokoh-tokoh Islam tadi ya Pak, yang memang di usia mudanya dia memiliki keahlian, misalnya kalau dulu tuh kan ibaratnya pertempuran dia ibaratnya kuat apa gitu sebagainya, ibaratnya keahliannya ada gitu, cerdas dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan Abang gimana kalau misalnya pemimpin milenial tuh? Kalau dia dari pandangan saya, pemimpin yang bersifat milenial itu mungkin tiap manusia itu diberkati dengan keahliannya masing-masing gitu. Kayak gitu. Cuma ketika ada salah satu milenial yang berani maju menjadi seorang pemimpin untuk bangsanya, itu bagi saya adalah hal sesuatu yang luar biasa gitu. Karena dia bakal menggerakkan banyak, dari segi populasi kan milenial lebih banyak daripada kalau dari segi range umurnya ya. Dia mempunyai masa yang lebih banyak yang bakal bisa dia gerakkan. Terus dengan pola pikir yang sifatnya pada saat ini milenial, saya melihat ya kawan-kawan yang berada di mungkin seperti Abang juga itu punya bakat dan kreativitas yang sangat tinggi itu. Jadi kita bisa mengembangkan segala sesuatu itu politik dengan kreativitas yang teman-teman milenial miliki. Jadi tidak monoton dengan sistem yang udah ada sebelumnya seperti ya yang tadi dibilang politik dinasti seperti itu. Mungkin memang kalau kembali lagi melihat kayak tadi yang dibilang masalah politik dinasti segala macam, kalau di milenial itu
mereka nggak terlalu mempermasalahkan itu. Yang penting memiliki kemampuan, atau mereka juga bisa menilai juga kok saat ini layakkah dia untuk naik atau tidak. Iya. Berarti milenial juga boleh turun ya? Iya, boleh. Iya dong, pastilah. Ya, boleh lah. Kita negara terdepan lah. Ada. Kan negara kita negara demokrasi. Politik Iya, untuk betul. semua ya. Jadi tadi kan abang juga bahas terkait dengan visa politik ini kayak visa media sosial ya, Iya. media yang bisa bermata dua. Iya. Jadi gimana sih bang kayak pesan dari abang untuk teman-teman semua nih kalau untuk mementingi diri dari kampanye-kampanye kayak kampanye black campaign ya black gitu. campaign gitu di media sosial bang. Oke, untuk terutama ya kaum milenial khususnya, mungkin akan banyak berita-berita yang berseliweran menjelang tahun Iya, 2024 ini. Iya. Tinggal 3 bulan lagi. Tinggal 3 bulan. Makin dekat itu makin Iya. banyak nanti Iya, itu betul. lewat berseliweran dia. Jadi sebelum kita khususnya bagi kaum para milenial share berita-berita tersebut, alangkah lebih baiknya kita mencari tahu sumber kebenaran berita tersebut sebelum share. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita share juga gitu. Kalau dari saya itu dulu ya. Cari sumber terpercaya lah gitu kan bang. Kita akan sebagai milenial harus kritis juga. Iya, benar. Nah, mungkin untuk Pak Ya. Irfan juga nih. Gimana sih apa namanya tadi? Tips Ya. and triknya gitu untuk para milenial Iya. untuk bisa memilih juga gitu. Ibaratnya memilih berita yang berita politik kan, karena banyak sekali nih berita, ibaratnya tuh berita-berita palsu atau Iya. berita-berita yang mungkin untuk memprovokasi Iya. dan lain sebagainya. Terkadang kan ini pemuda sangat mudah untuk dipengaruhi gitu. Iya, betul. Nah, gimana? Ya, sebelum saya menjawab ke ya milenial, saya ingin juga memberikan inilah masukan lah kepada apakah itu para partai politik, mau juga para tokoh-tokoh politik, dan nanti kepada capres dan cawapres berikutnya pendukungnya. Ya, ketika nanti menyampaikan informasi, ketika menggunakan medsos, ya, media sosial sebagai media untuk menyampaikan platform kepartaian maupun platform visi dan misi dari capres dan cawapres, saya kira ini harusnya sesuatu yang bersifat edukatif ya dan informatif ya. Jangan sesuatu yang ya paling tidak ada nuansa rasis dan nuansa hoak ya, nuansa hoak. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang kedua kepada generasi milenial. Ya, generasi milenial ini kan generasi yang cerdas nih, generasi yang pintar gitu. Nah, gunakanlah akal pikiran sehat ini ya sebagai alat lah bagi kita untuk memfilter itu, untuk menseleksi berita-berita ataupun ya kita katakan tampilan-tampilan ya yang ada di media massa ya, di media sosial. Nah, jangan sampai ya nuansa-nuansa yang bersifat hoak, nuansa-nuansa yang bersifat provokatif ini termakan. Jadi saya berharap supaya lebih selektif ya, lebih memfilter lah. Nah, sehingga pada akhirnya apa yang ia dukung dan apa yang menjadi pesan moral bagi generasi milenial itu akan sampai. Nah, kalau seandainya ketika mendapat berita, mendapat informasi, berikutnya juga mendapat ya kita katakan konten-konten yang bersifat provokatif, bersifat ya rasis. Nah, ini pada akhirnya akan merugikan generasi milenial sendiri. Nah, ini tujuannya nggak tercapai. Ya, seharusnya milenial inilah ya sebagai estafeta pengganti ya, penerus generasi yang akan datang. Nah, sehingga insya Allah ke depan ya, bangsa Indonesia ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul ya, berkualitas dan memiliki moralitas yang baik. Amin. Nah, mungkin tadi udah kita dengar ya teman-teman Sobat Chef, bahwasanya kita sebagai generasi milenial harus bijak dalam menggunakan media sosial, apalagi di isu-isu panas politik kali ini. Nah, mungkin kata-kata dari saya, politik boleh memanas, tapi hati dan pikiran harus tetap dingin. Iya, Seperti minuman kita ya. Minum lagi Bang. Iya, betul sekali. Mungkin Menyejukkan. pembahasannya kita udah membahas berbagai dari dinas politik, nepotisme, sampai tips-tips dari Bang Lito sama dari Pak Irfan dari Almed. Mungkin
agak gimana ya itu, kita kalau diskusi lebih lanjut bisa nggak sih nanti di belakang layar Oke. gitu. Kayaknya isu-isu kayak gini nih paling suka ya milenial untuk membahas. Ya, gitu kan. Soalnya ini tahun-tahun politik Iya, banget ya betul, Pak, sampai betul. tahun 2024 kan Pak. Nah, mungkin tadi mungkin terakhirnya nih ada satu kata nih, Iya, satu iya. kata atau satu kalimat nih. Bi. Boleh. Nah, satu kalimat mungkin dari Bapak untuk ibaratnya untuk para generasi milenial, satu kalimat Iya. untuk para Ya, generasi betul. milenial. Ya baik, politik itu dinamis, ya. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Oh iya. Nah, mungkin untuk Bang Lito nih gimana satu kalimat untuk milenial? Kalau untuk milenial saat ini, jangan pernah takut mencoba untuk terjun ke dunia politik. Ya. Dari Hamid sendiri nih Satu kalimat kan tadi udah kan politik. boleh. Satu paragraf terlalu panjang ya. Oke, satu kalimat. Iya. Satu kalimat. Nah, mungkin tadi kan udah kita dengarkan. Mungkin dari host yang lain dulu. Boleh. Kalau dari saya sendiri pandai-pandai memilih ya. Oke, teman-teman Kesimpulannya. semuanya. Iya, pandai-pandai memilih itu Pak. Oke, baik, mungkin tadi dengan udah kita dengar bagaimana diskusi kita hangat tentang tema kita pada kali ini, yaitu tentang media sosial, bagaimana bijak millennials untuk bermedia sosial, apalagi di isu politik kali ini. Nah, mungkin kami selaku host pada hari ini mungkin mohon maaf Iya. kalau misalnya salah kata. Nah, mungkin sobat-sobat Sama-sama. mungkin kalau teman-teman senang dengan pembahasan kali ini mungkin boleh nanti komen di YouTube Part kami. 2 nggak sih Part gitu 2-nya. nanti kan Pak? Oke, teman-teman semua jangan lupa saksikan podcast Septo episode ke-23 di 1 November hanya di mana? Di YouTube @save_id. Nah, See you. terima kasih. Kita tutup aja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.